Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahmatan lil alamin. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahi keberkahan di setiap langkahnya. Pernahkah kita membayangkan bagaimana jadinya jika sebuah negeri besar justru kebingungan menghadapi masalah sederhana seperti kekurangan gizi? Lebih aneh lagi, bagaimana jika solusi yang diambil malah terdengar tidak masuk akal, penuh kejanggalan tapi justru dilakukan secara serius? Dan di tengah kekacauan itu, muncul satu sosok yang terkenal cerdas sekaligus nyeleneh. Bukan pejabat, bukan pula orang kaya, tapi justru dialah yang dipercaya memegang kendali. Ya siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Bagaimana mungkin ia bisa diangkat menjadi Ketua Satgas Pemenuhan Gizi Nasional? Apa sebenarnya rencana aneh yang ia jalankan? Dan benarkah kebijakannya justru membuat anggaran negara terkuras habis? Semua itu akan kita kupas dalam kisah penuh hikmah, tawa dan sindiran yang menggelitik hati. Jangan sampai terlewat ya. Dukung channel Rahmatan Lil Alamin dengan cara tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Selamat menyimak dan siapkan diri untuk tertawa sekaligus merenung. Di suatu hari yang cerah di negeri Mesir, kabar tentang meningkatnya kasus stunting, kata orang kampung untuk stunting, sampai ke telinga raja. Anak-anak banyak yang tubuhnya kecil, sementara para lansia malah sering lupa makan karena sibuk main catur di pojok pasar. Raja pun gelisah. Ini tidak bisa dibiarkan. Negeri kita bisa kekurangan tinggi badan dan kelebihan kebingungan. Ujar raja sambil memegang janggutnya. Para menteri dipanggil. Mereka saling pandang, saling batuk, tapi tak ada yang punya solusi. Sampai akhirnya seseorang berbisik. Bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas saja, Baginda? Laksanakan Raja mengangguk. segera! Panggil dia. Biasanya orang aneh justru punya ide aneh yang berhasil. Abu Nawas datang dengan ide brilian. Laksanakan Abu Nawas segera! datang dengan santai sambil membawa sekeranjang kurma dan panci kosong. Wahai Baginda, saya sudah tahu masalahnya. Cepat katakan, kata Raja. Rakyat kita kekurangan gizi, tapi bukan karena tidak ada makanan. Lalu karena apa? Karena makanan mereka tidak tahu bahwa mereka harus bergizi. Raja terdiam, menteri-menteri ikut bingung, tapi pura-pura mengangguk. Jadi solusi saya sederhana, lanjut Abu Nawas. Kita buat program nasional makanan sadar gizi. Program aneh dimulai. Abu Nawas lalu menunjuk dirinya sebagai Ketua Satgas Pemenuhan Gizi Nasional untuk lansia dan anak sekolah. Programnya sangat unik. Memberi makan anak sekolah dengan suara motivasi. Setiap anak makan harus diteriaki. Wahai nasi, jadilah bergizi. Lansia diberi makanan mahal, tapi kecil, supaya mereka makan sedikit tapi merasa kaya, kata Abu Nawas. Anggaran besar untuk pelatihan makanan. Pelatihan bagaimana cara meyakinkan sayur agar bernutrisi. Termasuk seminar, berbicara dengan bayam agar kaya zat besi. Anggaran negara mulai terkikis. Menteri Keuangan mulai panik. Baginda, anggaran kita habis untuk beli sendok emas, piring perak, dan kursus motivasi makanan. Raja kaget, apa hubungannya dengan gizi? Abu Nawas menjawab santai. Baginda, kalau rakyat makan pakai piring mahal, mereka akan merasa makanannya bergizi. Perasaan itu penting. Raja akhirnya turun langsung ke lapangan. Ia melihat anak-anak makan sambil berteriak ke nasi. Para lansia duduk elegan dengan makanan sedikit di piring mewah. Raja semakin bingung. Abu Nawas, ini semua tidak masuk akal. Abu Nawas tersenyum. Betul, Baginda. Sama seperti kebijakan yang hanya terlihat bagus di atas kertas, tapi tidak benar-benar memberi makan rakyat. Raja terdiam, hikmah yang kena. Abu Nawas lalu berkata pelan, masalah stunting tidak selesai dengan kemewahan, laporan, atau program besar, tapi dengan makanan nyata, perhatian nyata, dan kejujuran dalam mengelola amanah. Semua menteri langsung menunduk. Penutup lucu, Raja akhirnya berkata, mulai sekarang tidak ada lagi piring emas. Seorang menteri bertanya, lalu bagaimana dengan program teriak ke nasi? Abu Nawas menjawab, silakan diteruskan. Minimal nasi jadi tidak kesepian. Semua pun tertawa. Pesan cerita. Kadang masalah besar tidak butuh solusi rumit. Yang dibutuhkan adalah kejujuran, akal sehat dan niat yang benar. Bukan sekadar proyek yang menghabiskan anggaran. Alhamdulillah. Demikianlah kisah penuh hikmah dan tawa dari kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi persoalan yang tampak sederhana namun syarat makna. Semoga cerita ini bukan hanya menghibur, tetapi juga membuka hati kita. Bahwa dalam kehidupan, kejujuran, akal sehat, dan amanah jauh lebih berharga daripada sekadar tampilan atau kebijakan tanpa makna.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh sahabat Rahmatan lil Alamin yang telah setia menonton hingga akhir, serta yang telah memberikan dukungan melalui like, subscribe, dan share. Semoga setiap dukungan yang Anda berikan menjadi amal kebaikan dan menghadirkan keberkahan dalam hidup Anda. Terus dukung channel Rahmatan lil Alamin agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan tentunya menghibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap semangat dalam kebaikan. Dan jangan pernah lelah menebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.